Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat malam udah join di sesi konsultasi malam ini. Seperti biasa, kalau ada yang dibingungin, ada error, ada kendala sama tugasnya bisa langsung ditanyain. Apakah ada yang mau tanya tentang error, kendala yang lain? Kalau nggak ada, mungkin aku kita bakal main-main Laravel dari awal. Apa yang udah aku janjiin kemarin hari Selasa sih ke Mas Ibnu. Sebelum itu ada yang mau ditanyain nggak, guys? Hmm. Aman mas, mau nyimak aja. Oke, oke. Oke, sebentar ya. Aku mau ke belakang dulu. Hmm. Oke, kita mulai. Pertama ini ya, kita init dulu new project Laravel kita. Comments coding Laravel apa aja ya. Kita mau buat apa ya sebentar. Oh, aku tahu. Composer, web project. Kita bakal buat tentang library perpustakaan. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah jadi. Kita buka projectnya ke library sebentar. Oke, ini adalah cek Laravelnya. Jangan lupa ya, awalan kita buka terminal, terus kita install dulu package untuk dari Node.js-nya. npm install. Kalau kalau perlu dari komposernya juga sekalian. Wait, habis ini sekalian aja deh. Composer install. Jadi ini package yang di manage sama Composer, ada di composer.json. Nah, kalau ini sama npm, Node Package Manager di package.json. After itu kita setting dulu ya environment untuk database-nya. Kita pakai MySQL. Terus tinggal disesuaikan konfigurasinya sama nama database-nya. Sebentar aku belum nyalain.
Ya, kita udah nyeting untuk environment database-nya, terus kita langsung migrate aja. Karena ya itu syarat untuk jalanin apa running Laravel untuk pertama kali kita harus ini dulu sih, migrate dulu. Jadi PHP artisan migrate. Nanti bakal ada konfirmasi mau buat new database, kita klik yes. Oke, udah dibuat ya. Nah, database sudah. Selanjutnya kita ke roots. Ini tanpa plan sih. Jadi kita tuh bakal buat rute apa aja ya? Kita bakal buat rute ini ya. Kita bakal rute untuk admin, root admin. Nanti kita bakal buat namanya admin books sama sama ini dulu aja deh. Admin books. Ini buat nampilin daftar buku. Ini rute untuk tambah buku. Nah, ini untuk rute untuk hapus buku. Ini halaman-halamannya ini yang nanti bakal ditampilin. Jadi ini pakai get. Nah, untuk menampilkan. Nah, untuk untuk postnya, metode postnya kita cukup admin book saja. Ini buat nambah buku. Pakai apa namanya? Metode post. Lalu admin, bentar, admin books ID. Terus ini aja. Ini buat ini ya, edit buku. Nah, ini ID itu karena nanti ini ID-nya kan ID-nya kan ini ya dinamis ya. Jadi nggak hanya single book. Jadi kan nanti mungkin buku dengan ID ini, ID ini, ID ini yang akan diedit atau diupdate. Terus ini ya ini sama, cuman beda metode. Ini untuk delete sama ya biar gampang. Terus jangan lupa biar cepet ini aja kita buat controller karena ini lumayan banyak ya. Jadi nanti logiknya bakal diatur di controller semua. PHP Artisan make controller namanya books controller. Ini untuk nge-create controller. Nah, controllernya udah dibuat ya. Books controller. Nanti di sini bakal buat ngatur logic-logic mengenai ini, gitu. Kita buat rutenya. Karena ini di admin, prefixnya kan sama ya adminnya. Jadi kita kasih prefix admin, gini. Nah, karena ini scope-nya sama, grupnya sama ya, tentang books. Jadi kita pakai controller, karena nanti di handle di controller semua. Books controller class. Jangan lupa kita pakai metode group, kita grouping semuanya, terus kurung buka kurung tutup, function. Jangan lupa titik koma. Nah, kita udah buat rute grupnya. Selanjutnya kita buat rute single route. Kita buat route get, yaitu books. Terus nanti kita pakai metode apa ya? Get books saja deh. Get books.
Ini buat nampilin tabel buku, terus rute books, dan add book, add book string. Ini halaman atau rute buat nampilin form tambah buku. Terus root get lagi, books, edit book. Nah, ini rute untuk nampilin form edit buku. Buat nampilin form edit buku. Nah, ini get itu buat nampilin halamannya ya. Selanjutnya kita pakai yang metode post. Root post kita samain aja books. Ini post biar biar seragam aja ya get. Ini untuk post. Jangan aja deh. Udah ada nggak? Post aja post. Post book. Selanjutnya quote ini buat edit buku, pakai books sama jangan lupa parameter dinamiknya. Kita pakai update aja update book. Setelah itu rute delete books dynamic parameternya. Kita namain metodenya delete book. Gini. Jadi ada 6 metode ya. Get books, add book, edit book, post book, update book, delete book. Get itu buat nampilin, post buat delete itu buat buat itu buat backend sih. Buat mengquery ke database-nya. Kita buat metodenya public function get books, add book, edit books, terus public function add book, public function edit book, terus public function post book. Selanjutnya public function update book dan public function delete book. Nah, ini metode-metode yang mewakili ini ya, masing-masing root. Terus selanjutnya kita buat apa ya? Oh ya, kita buat migrasinya. Tapi karena ini butuh model, jadi kita buat model sekalian migrasinya juga. Jadi gampangnya kayak gini. Kalian mungkin kalau buat migrasi kayak gini ya. Migrasi, migration, bla 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 bla. Terus habis itu baru create model, bla 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 bla. Nah, kita bakal buat model sekaligus migrasinya. Cukup PHP Artisan Make model, book, sama flag M. M itu migration, jadi nanti langsung buat migrasinya juga. Kita enter. Nah ini, model booknya udah dibuat sama migrasinya. Migration untuk tabel books. Kita buat dulu tabel untuk kolom string title, string untuk author, kolom author. Terus tabel, bentar, perpustakaan itu strukturnya apa aja ya, saya sih?
Contoh struktur buku perpustakaan. Aku lupa ya, dulu pernah buat kategori ISBN. Oh, ISBN. Oke oke. ISBN itu kode unik nih. String ISBN sama apa ya, tahun terbit, jumlah halaman, stok, kasih rak. Oh ini bukan itu, judul. Terus tahun terbit, tahun terbit ini year, eh tahun terbit itu year publish. Ya ini dulu aja, ini dulu aja. Terus di booknya, kalau misalnya ini dipakai buat ini ya, ketika kita mau menambahkan suatu buku gitu atau data. Jadi kita harus ngisi, pilihannya ada dua sih, bisa pakai fillable atau guarded. Jadi bisa fillable, tapi ya itu harus diisi semua kolom-kolomnya. Jadi kayak judul, author gitu-gitu. Nah, kita triknya bisa pakai kebalikannya, pakai yang guarded. Nah, ini cukup array kosong. Gini aja cukup. Udah, habis itu kita migrate. PHP Artisan migrate. Udah ya. Jadi tabel buku udah dibuat, udah ditempel ke PHP My Admin. Selanjutnya kita buat file blade-nya. Kita grouping aja, grup misalnya ini untuk books, kita kasih aja index.php, add.php, edit.php. Tadi indeks ini buat nampilin daftar bukunya dalam berupa tabel. Add ini untuk nampilin form tambah buku, edit untuk nampilin form edit buku. Nah, sebelum kita buat strukturnya, HTML-nya, kita panggil dulu aja biar cepet ke controller. Aja return view. Tadi kan di folder books ya. Jadi kita manggilnya books dulu. Books, baru ke index. Selanjutnya, untuk add books, add. Eh, terus yang edit, return view, books, edit. Nah, gini. Nah, kita pengen ngasih, bukan ngasih ya. Kita pengen inject variabel ke dalam plate-nya. Gampang ini, misal aku buat variabel title. Ini sebagai misalnya judul suatu halaman ya. Katakanlah ya daftar buku, daftar buku. Kita bisa inject pakai gini, compact. Kita nggak usah inject variabelnya, tapi nama variabelnya aja. Begini title. Ini juga. Hmm. Tambah buku. Ini inject nama variabelnya. Ini edit buku. Ini juga eh title. Nah, gini. Nah, terus ini kan books ini
folder buat ini ya, halaman-halamannya. Kita bakal buat komponen PHP artisan make komponen. Kita buat di folder namanya components, terus layout, bentar, jangan layouts, layouts, terus namanya apa ya? Ad- Admin layout view. Jadi dia otomatis bakal buat di folder, aku lupa. Ini dulu. Jadi cukup PHP artisan make komponen. Jadi bukan components ya. Jadi langsung aja layouts. Karena nanti otomatis dibuatin folder components kalau kita buat kayak gini. Terus namanya admin layout. Dia hanya view buat. Nah, kita udah buat layout untuk adminnya. Jadi nanti ini sebagai apa ya, komponen induk gitu, komponen induk dari semua halamannya. Jadi cukup kayak gini. Kita buat struktur HTML di sini. Nah, nanti kita bakal ngambil variable title yang tadi diinjek di sini. Nah, ini title nih. Title, title. Habis itu kita daftar. Kita jangan lupa pakai ini ya, pakai tailwind biar biar apa namanya? Stylingnya tuh enak. White. Kita ambil di CSS. CSS resources CSS app.css. Begitu. Habis itu main, kita buat dia jadi eh, kita buat tampilannya screen dulu. Jadi biar apa namanya, tingginya itu sesuai window-nya. Terus dibuat center. Lex item center. Saya. Ya bener tuh. Center, justify center. Terus kita kasih width-nya full. Nah, terus kita kasih slot. Yang nanti slot ini ya buat nanti ini bakal berisi ini otomatis file dari halaman-halaman ini. Tapi syaratnya kita harus manggil komponen ini di dalam halaman ini. Caranya adalah kita manggilnya gini, X. Jadi di sini tuh nggak perlu buat HTML gini. Kita panggil X, terus posisinya ada di layouts, layouts. Jadi dengan sintaks kayak gini, otomatis bakal mengarah ke components. Jadi cukup langsung ke foldernya aja layouts, namanya admin layout, admin layout. Nah, ini kayak gini. Jadi nanti dibungkus, bungkus gitu ya. Terus jangan lupa kita ambil ya, kita ambil variable titelnya. Ya kan ini indeks kan, dari di sini. Jadi ini bakal diinjek ke indeks, nanti dari indeks ke komponen. Jadi berangsur-angsur gitu. Kita buat variabelnya dulu. X, aduh aku lupa sih. X slot title. Kita ambil title. Jadi ini diambil dari controller. Lalu si komponen rootnya ini diambil dari sini. Kita coba dulu aja. Get books, books, books.
PHP Artisan Surf. Terus ini npm run dev. Jadi buat buat buka 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 dua terminal ya. Yang ini buat PHP Artisan Serve sama nya npm run dev karena aku pakai Tailwind. Nah, ke admin books. Nah kan bener ada yang salah. Layouts admin layout. Bentar, gua agak lupa. Wait wait. Mana ya? Online. Oh iya, salah. Ya buat ngakses ini bukan strip ya, tapi titik. Karena ini folder, ini filenya. Let's see, let's see, let's see. Ada yang salah lagi. Sebentar, sebentar, sebentar. Oh ya ini. Ini juga bukan strip, tapi titik dua. Harusnya udah. Nah ini. Title-nya sampai sini ya. Udah sampai sini daftar buku. Jadi dari controller ini, dia injek ke file index. Lalu lewat sintak ini, slot titik dua title. Jadi kayak buat variable title, buat diinjek ke sini. Memang agak agak ribet sih. Cuman ini bagus ya. Kalau misalnya kita punya komponen yang sifatnya sama. Terus ini untuk indeks ya. Kita samain semua ke halaman lain juga. Kita lihat dulu. Daftar buku, add book. Bentar. Oh, oh iya. Ini belum tak kasih compact. Compact. Nah, ini juga udah. Baku, edit book juga udah. Nah, terus kita buat ke tambah bukunya dulu aja ya. Kita ke tambah buku. Biar cepat kita cari form. Sebentar. Kelvin form. Flow ban. Kita pakai yang ini. Ya ini biar cepat aja sih. Karena lumayan lama. Hmm, ini. Nah, kita tinggal taruh bawah sini aja. Ya, let's see, let's see, let's see. Ah, ternyata jelek sekali. Oke, kita bungkus dulu. Bungkus. Jadi nanti ini jadi komponen child ya. Ini komponen child. Jadi ini sebenarnya itu dibungkus sama si ini main. Nah, ini yang tadi form. Jadi ini sama aja kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi diwakili sebagai slot. Ini Excel aja. Hmm, with Excel, with MD. Kita benerin dulu. Saya.
Hmm. Hapus dulu yang dark mode biar nggak mengganggu ini. Jelas warnanya. Terus si sebentar text free. Oh ini. Oke, kita tambah judul dulu. Satu tambah buku ini. Terus kita sesuaiin judul buku. Ini nama author. 5. Judul author terus apa ya? Author sama ISBN. ISBN. Hmm. Ini author, teks, ini author. Ini untuk judul itu title. Terus tipenya teks. Oke. Nah, after ini kita kasih dia metode. Metodenya adalah post. Actionnya adalah dia bakal ke root. Nah, biar gampang kita wakilin root postnya sebagai apa ya? Store book. Store book. Jadi ini aliases saja sih. Aliases dari rute untuk nambah buku yang di post. Nah ini. Nah untuk nambah alias kita nambah kayak gini. Name, store, book. Bentar, bentar ya. Iya benar, sama. Ya sama sih kayak gini. Sama aja manggil admin books gini. Sesuai URL-nya. Tapi diwakilin sebagai store book. Ini juga sekalian deh. Name, update. Ah, dan. Post titik book aja. Nah, update titik book. Ini juga. Name, delete. Ini disesuaikan post titik book. Oke. Nah, terus karena ini form ya, jangan lupa kasih CSRF. Biasanya udah ada auto suggestionnya ya. Kalau kalian download extension, ketik aja CSRF. Nah ini ada blade titik dua CSRF. Setelah itu jangan lupa ini ya, di inputnya kita ngasih atribut name, atribut name bagi title. Lalu ini
name sebagai author, dan ini sebagai ISBN. Ini submit. Oke, jadi habis itu kita ke ini ya, ke controllernya, ke postbook. Tadi kan rutenya udah ya, rutenya udah di setup. Kita buat logicalnya di controller. Kita buat dulu parameternya dengan tipenya. Tipenya adalah request. Jadi nanti dia bakal ngambil requestan dari user, dari data yang ditambahkan. Jadi dia bakal ngambil dari info-info ini, diwakilin dari name. Makanya itu, jadi aku bilang harus ada atribut name. Nanti dia bakal ngambil title, author, sama ISBN. Tipenya request, kita kasih variabelnya, nama variabelnya request. Bebas ya, nggak harus request, terserah sih. Tapi biar relevan aja. Terus kita validate dulu, validate datanya. Validate data, request, validate, validate. Kita ambil dari atribut name-nya, title, hmm, kita validate dia required, jadi wajib diisi, dan tipenya adalah string. Setelah itu, author sama required, tipenya adalah string. Lalu ISBN sama required dan string. Setelah itu, kalau misalnya datanya udah tervalidasi, kita pengen datanya disimpan ke dalam database. Kita panggil model dari booknya, book, nah langsung ada book. Nah, ini model dari booknya. Kita cukup ngetik nama modelnya, nanti ada auto suggestionnya. Kalau download extension ya. Jadi book, create, sorry, book create, bentar. Ini nama ini beda. Host, judul, oh judul. Oke, judul dia bakal diambil dari datanya title. Berarti validated ini bukan date ya, data. Data terus ngambil ke key title. Lalu author dari validated data author terus ISBN validated data ISBN. Sebenarnya bisa langsung sih, misal book create langsung aja validated data. Tapi karena ini ya, aku lupa ya. Ini judul, tak kira title. Jadi kalau misalnya sama sama ini ya, sama dengan kolomnya, nggak perlu kayak gini. Ini cuma karena beda kolom aja sih, namanya. Terus aku mau kalau setelah bukunya disimpan, aku mau redirect atau balik ke halaman tampilan buku. Jadi return direct root. Nah, kita belum menginisiasi aliasnya. Oke, ya, get books. Nah, gitu.
Kita redirect ke halaman Getbox. Ya, itu aja. Terus, nah, kita bakal rangkap error dari validasinya ya. Dari validasinya kita bisa kayak gini. Kita tambahkan namanya if. Nah, ini langsung ada auto suggestionnya. If B titik dua if. Kita tangkap. Bukan if ya. Langsung aja. Error. Error dari si title. Karena dia divalidasi sebagai title kan ini. Errornya title. Kita tangkap variable message-nya. Message-nya ini otomatis ya dibuat dari Laravel. Jadi bukan dari mana-mana. Kelasnya merah sampai satu. Kita tes dulu. Kita tes submit. Oh, jangan ada require. Require-nya hilangin. Submit. Nah, kan langsung ada. Tapi ini belum. Kita buat dulu. Kita salin biar cepet. Ini sebagai author. Dan ini sebagai ISBN. Nah, kita try lagi coba. Submit. Nah, langsung nongol semua. Langsung nongol semua. Setelah itu kita coba submit. Coba input data yang benar ya. Anggaplah buku. Buku sejarah. Autornya saya. Either ini 000001. Asumsinya, kalau ini berhasil, dia bakal redirect ke halaman books. Kita submit, submit. Nah, ternyata ada error. Wait. Oh, oh iya tahun terbit belum ya? Lupa. Kita buat input satu lagi. Namanya adalah year publish. Tipenya adalah number. Bukan. Fotomu bisa ya? Punya number. Terus editnya year publish. Ini juga year publish. Errornya adalah year publish. Ya, something like that. Ini tahun terbit. Kita lihat, kita lihat. Nah, udah ada nih. Udah ada ya. Nah, terus kita tambah lagi di sini. Year publish. Ini kita validate sebagai required. Ini number. Sebentar, aku lupa. Cara validate input di Laravel bahwa itu tahun yang valid. Oke. Bukan number ya, tapi integer. Balik-balik ya, aku sering pakai React jadi number terus. Tapi digits 4. Oke, digits 4 ya. Ini udah. Oke, kita coba. Year publish. Kita coba submit. Nah, muncul. Aku penasaran kalau misalnya 12 terus 4 digit. Oke,
Buku sejarah Hendra 0001 2025. Submit. Asumsinya kalau berhasil bakal kelempar atau redirect ke halaman books. Submit. Masih error. Apa ya? Doesn't have default value. Aku lupa lagi. Lupa lagi. Karena di sini belum nambahin. Year, publish, validated data. Year, publish. Oke. Kita back lagi. Buku sejarah Hendra 0001 2025. Kita submit. Harusnya jadi nih. Nah, balik ke halaman buku. Artinya buku berhasil ditambah ya. Kita cek di database. Kita reload. Nah, udah berhasil nih. Selanjutnya, kita tampilin, kita buat tabelnya dulu. Tabel, ini copy, terus ke indeks, kita reload. Bentar, darknya aku hapus dulu. Yang ada dark. Hapus, terus grafik klik. Tidak mengganggu saya. Kita cek. Udah jadi belum ya tabelnya? Nah, udah jadi. Cuman kurang panjang. Mana ya, width full. Ini berarti width. Salah ya. Kunci. Nah, gini aja nih. Terus, nah, karena kita mau ngambil data buku ya, kita ambil dulu data bukunya. Data, kita panggil modelnya book. Book, kita bisa manggil lagi nih. Bisa get atau all. Kita pakai all aja. Nah, terus kita inject datanya ke sini. Data, data, kita panggil variabelnya, variabel data di sini. Nanti kita apa namanya? Looping. Jadi otomatis dia berupa array ya, array asosiasi asosiatif. Kita pakai fitur loopingnya Blade, panggil aja for each. Nah, kita panggil variabel data, data. Kita mau representasikan setiap barisnya itu sebagai apa? Misalnya book gitu, book aja deh. Karena book ini kan single ya. Kalau S tuh jamak. Terus kita panggil fieldnya judul ya, judul. Terus ini fieldnya si author. Terus ini fieldnya si ISBN. Ini adalah judul buku. Ini adalah author. Ini adalah ISBN. Ini hapus dulu. Hapus. Kita lihat. Nah, udah ada nih. Buku sejarah Hendra ISBN 1. Tapi belum ada navigasinya. Nanti dulu aja deh. Kita fokus ke ini ya. Fungsi-fungsi apa namanya? Logik-logiknya.
Kita tambah lagi misalnya buku kimia. Oh iya ya, aku belum nambah tahun terbit. Bentar, bentar. Tahun terbit. Kita panggil fieldnya si year publish. Oke, kita balik dulu sini. Buku kimia Indra 00002 2025 kimia. Submit. Nah, nambah baru lagi nih. Buku kimia Hidra 2025. Oke, kita tambah sekarang eh kita tandain deh. Bentar. Ini udah, add book udah. Terus ini udah. Berarti kurang tiga ya. Selanjutnya kita buat edit book. Tapi sebelum itu kita buat tambah actionnya di sini. Actionnya berarti di index actions, actions, apalagi TT, PX6, PY. Berarti book, berarti edit buku. Arefnya berarti ke kita bisa manggil lagi root. Bentar, namanya apa ya? Nah, edit book ini belum diwakili nama ya, belum di alias. Kita buat dulu edit titik book, edit titik book, edit titik book gitu. Nah, udah ke sini. Nah, untuk edit buku itu kan perlu data spesifik ya. Nah, untuk menspesifikkan itu kita butuh ID. Berarti kita bisa nambah di sini nih, ID. Kita tinggal ambil aja yang di atas book ID, book ID. Selanjutnya ID terus, bentar. Nah, di edit booknya kita ambil ID-nya di sini. ID. Ya, ini parameter ya, jadi namanya terserah. Ya bisa delete, bisa, bisa book ID atau apa. Kita coba pakai ID aja. ID, terus kita query nih data spesifiknya book, kita panggil modelnya si book, kita pakai metodenya find. Ya otomatis dia bakal manggil spesifik booknya berdasarkan ID gitu. Selanjutnya kita inject inject apa namanya data buku spesifiknya ke sini book gitu. After itu karena ini belum ya, kita apa namanya salin aja biar cepet. Salin. Nah, jangan lupa rootnya diubah ya. Rootnya diubah, dia adalah update book. Metodenya tetap post, tapi di sini kita nambah lagi metode put gitu. Ini edit buku. Oh gitu. Nah, kita coba lihat dulu halamannya. Oke, ada yang salah. Sebentar. Hmm, C.
Gambar. Jika edit book, parameter keduanya adalah edit book. Oh, oh, sorry, sorry, sorry. Ini langsung aja kayak gini. Em, ke books, edit book, book ambil dari ID-nya. Edit book, nah langsung jadi. Cuman not font. Books, edit book, satu. Apa not font? Oh iya, kurang ini ya. Kurang parameter dinamisnya. Books, edit book, satu. Books dot edit. Dot edit. Wait. Aku ada yang lupa. Aku ada yang kelupaan apa ya? Ah, astaga, naga. Iya, ya bukan titik dua ya. Ini untuk React ya. Hah? Tapi gini, pakai kurung awal. Nah, gini, asem, kebalik-balik terus sama React. Bentar. Harus udah benar. Sebentar, box lokal host. Ya, dia harusnya yang kayak tadi lagi. Ini, edit book. Udah masuk ya? Udah masuk sini missing parameter ID. Hah? Oh, nah di sini jangan lupa juga nambah parameter kedua ya. Parameter kedua karena di sini di put require parameter kedua ID-nya. Di mana? Di sini. Kita tambah, ambil variable book ya yang tadi diinjek terus ID. Nah, udah jadi kan? Jadi, nah datanya belum tampil nih sebagai defaultnya. Kita tampilin ini atur dulu. Kita tampilin value lalu echo default book title. Malah iya, bukan title ya, judul, judul. Terus yang lain tinggal disesuaikan. Value book author. Terus ini juga.
Ini ISBN, lalu publish year-nya, year publish. Nah, harusnya dia udah ada default value-nya. Nah, tapi logiknya belum dibuat nih. Logiknya belum dibuat di controller. Seperti biasa, buat ngambil request-nya kita buat dulu di parameter, tipenya request, buat variable request. Ini kita salin aja, salin. Terus kita, ini parameter pertama buat ngambil request datanya ya. Nah, terus kita buat parameter kedua buat ngambil apa namanya, ID-nya. Kemudian kita bisa update-nya gini, book where. Jadi kita cari dulu data spesifiknya berdasarkan ID. ID, book where ID. Kemudian kita update, update judul, salin aja deh, begini. Nah, terus kalau udah selesai kita redirect ke tabel tampilan buku, get books. Nah, gini. Jadi ya seperti biasa divalidasi dulu biar sesuai. Terus kita query, kita query cari data spesifik berdasarkan ID, berdasarkan ID-nya. Terus kita update data yang terbaru. Kita coba Indra Adri misal submit. Nah, udah berubah. Indra Adri, terus ini katakanlah mau tak ganti 2030, 2030 submit. Nah, udah jadi. Berarti eh ini udah ya, update udah tadi. Selanjutnya kita nyoba yang delete, nyoba yang delete. Kita buat di sini aja. Kita bisa buat kayak gini. Bisa buat sebuah sebagai form. Jadi form, formnya post. Kita pakai action tadi rootnya. Delete titik book, delete titik book ya. Nah ini, ini. Nah karena dia butuh ID, jadi di parameter keduanya kita inject ID-nya, ID. Metodenya post, ID, jangan lupa csrf. Terus eh metodenya adalah delete ya. Terus ini bisa cukup ini sih, edit book. Terus dia di trigger dari submit. Nah, kok edit sih? Delete. Tapi bentar, kita buat flex center gapnya dua. Kita kasih dulu kelasnya inline. Iya kelasnya. Hmm, aja deh. Ini dulu kita coba dulu tipe submit. Nah, asumsinya dia bakal ngehapus ya. Hapus. Eh, sebentar, bentar.
Aku lupa ya. Dia belum dibuat ya. Loggingnya belum dibuat. Kita ambil dulu ID-nya. Nah, untuk hapus tuh cukup book where kita cari dulu ID, berdasarkan ID terus delete. Semua gitu aja sih. Ini kita samain aja. Direct ke tabel buku. Kita coba lagi. Nah, hapus ya. Udah kehapus. Ini hapus lagi. Kita coba tambah lagi. Hmm, buku matematika Indra 0001 2024. Kita coba delete, edit, edit. Kita edit lagi kayak gini. Submit. Kita hapus, delete. Ya, gitu ya. Simple crop ya. Simbol TRUD. Nextnya kita bakal ngulang tentang apa ya? Oh, mungkin tentang ini ya, autentikasi sama otorisasi. Terus sebelum itu kita kita setup dulu sekarang sama relasi ya. Buku relasi user. Oh, sebentar. Kita buat dulu aja deh. Hmm, kita bakal buat tabel. Kita buat relation ya. Eh, ini relation. Foreign ID. Kita bakal apa namanya? Relasi ini ke tabel user. User ID. Terus kita constraint. Kita buat on up, cascade on update. Eh, salah, bukan bikin caranya. Kita buat migrasi baru. Berarti PHP Artisan make migration add user ID in books table. Nah, jadi recommendednya gini ya, kalau kita mau nambah kolom baru, table, bentar, oh, ada typo, migration, kita tambah table, foreign ID, user ID, kita constraint ke tabel user, kita cascade on update, biar kalau ada perubahan di tabel book juga ada ikut berubah. Terus ini untuk apa namanya? Untuk drop, jadi kita tambah tabel drop column user ID itu. Lalu em, di migrasi, bentar, migrasi untuk user nambah apa lagi? Name, email, password, name, email, password. Oh, mau sedih itu aja. Nah, karena migrasi ya, di modelnya kita update public function user. Jadi nanti user ID itu bakal di replace sebagai user. Kayak apa ya? Jadi nanti berisi data user gitu. Return, nggak, aku lupa lagi. Return this,
belongs to ke user class. Jadi dia bakal relasi ke user gitu. Iya, tapi overall CRUD kita udah berhasil ya. Kita nge-recap dari ulang lagi. Jadi nanti CRUD-nya udah, kita CRUD-nya udah, ini udah. Ya, nah jadi nextnya kita bakal nyoba namanya middleware, selanjutnya relation, kayak tadi ya contohnya ya, relations, setelah itu middleware, relations, apalagi ya sebentar, bentar, aku pikir. Oh iya, authentication and authorization. Terus, hmm, Seeder. Kita bakal buat data dummy dari Seeder. Ya, paling untuk sekarang itu sih, baru itu. Ada yang mau ditanyain? Terutama Mas Ibnu ya. Halo, halo. Ada yang mau tanya nggak? Ya mas, sebenarnya Gimana? nggak kira apa. Apa? Nggak, tak tapi manggil tak kira ngapain. Oh, tapi udah ada gambaran kan Mas Ibnu? Kayak kesalahan kemarin tuh kenapa? Udah sih mas, menurut saya memang itu sih memang kayaknya saya masih belum memahami logikanya sih sama Hmm. alur-alurnya. Tapi tadi udah lumayan memahami dikit nggak? Tentang pembuatan tapi ya kayak kejanggalan nanti kita tak itu klarifikasi. Oke, oke. Nanti tak apa upload ya seperti biasa ke YouTube. Ya harapannya bisa paham. Oke deh guys, ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah setengah 9, cepet banget. Mbak Nura, Mbak Mas Ibnu, Mas Giorgio, ada yang mau ditanyain? Eh, oke deh, kalau nggak ada ditanyain aku close ya. Eh, ya walaupun hanya ya sebenarnya cuma konsultasi tugas ya, tapi aku pengen sharing aja sih biar teman-teman masih makin paham, walaupun ada yang banyak yang kurang dari aku. Ya gitu aja ya teman-teman. Barangkali ada apa? Oh belum ada. Oke. Kalau kalau ini teman-teman misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung chat ya, bisa langsung chat aja. Ya udah, maaf ya kalau ada yang kata-kata kurang berkenan. Terima kasih udah join. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku upload sama yang kemarin juga.